Halo semuanya, selamat datang di pembahasan kita kali ini. Topik kita hari ini seru banget, yaitu gak hanya tambah relasi, ini 6 manfaat bergabung dengan komunitas. Jadi, siapkan fokus kalian karena kita bakal melihat secara utuh gimana sih bergabung bareng orang lain itu bisa ngerubah bukan cuma lintasan karir kalian, tapi juga kesejahteraan mental secara keseluruhan. Yuk kita mulai? Nah, sebelum kita mulai, mari kita bedah satu mitos ini dulu. Sering banget kan kita dengar pandangan sinis kalau yang namanya networking itu identik dengan menjual diri. Kesannya kayak sekedar tugas korporat yang kaku, cuma bagi-bagi kartu nama atau nambah koneksi di media sosial buat nyari untung sepihak. Padahal kalau kita lihat data dan risetnya, pandangan itu benar-benar keliru dan dangkal banget loh. Coba kita definisikan ulang konsep ini. Bayangin sebuah kerajinan dari serat kain felt. Community engagement atau keterlibatan komunitas itu sejatinya adalah pertukaran nilai yang sama-sama nguntungin, ngebentuk identitas bareng, dan saling support. Ibarat serat-serat benang yang saling ikat buat bikin sehelai kain yang hangat dan kuat, nah kayak gitulah komunitas. Intinya, ini soal nyiptain ruang yang aman buat tumbuh bareng-bareng. Oke, kita masuk ke rinciannya ya. Manfaat pertama, membuka peluang baru. Ini benar-benar ngebuka gembok karir yang mungkin nggak akan kalian temuin kalau cuma diem di dalam kubikel. Partisipasi aktif itu otomatis ngebuka pintu ke hidden job market, alias lowongan yang nggak pernah diiklanin ke publik. Kalian juga bisa dapat peluang kolaborasi yang strategis, saling sharing resource, sampai dapat undangan ke acara eksklusif. Seringkali, ide-ide seger itu justru muncul organik dari obrolan santai sama anak-anak komunitas, bukan dari mikir sendirian. Lanjut, ini membawa kita ke manfaat kedua, wawasan dan skill praktis. Di poin ini fokusnya geser nih. Dari yang awalnya siapa yang kalian kenal, jadi apa yang kalian pelajari. Prosesnya itu natural banget. Kalian mulai interaksi sama rekan sebaya, terus saling tukar strategi dan tips buat ngadepin masalah di lapangan. Hasilnya, proses belajar kalian jadi melesat tajam. Berbagi tacit knowledge secara langsung sama praktisi, itu bakal bikin kurva belajar kalian jauh lebih cepat dibanding nyoba-nyoba semuanya sendirian. Sekarang kita bahas manfaat ketiga, kepercayaan diri. Coba kita arahkan perjalanannya sedikit lebih ke dalam diri kita. Ikut komunitas itu rasanya kayak melangkah keluar dari zona nyaman, tapi kalian tahu ada jaring pengaman di bawahnya. Pas kalian mulai berani presentasiin ide, atau cuma sekedar ikutan diskusi di grup yang suportif, tanpa sadar kalian lagi ngelatih skill komunikasi, kepemimpinan, dan keberanian. Kalian jadi kebiasa nyampein pendapat tanpa dihantui rasa takut dijudge. Kita gali lebih dalam lagi. Manfaat keempat, dukungan emosional. Di dunia kerja atau kehidupan, punya support system itu bukan kemewahan loh, tapi kebutuhan mutlak. Kalian butuh orang-orang yang benar-benar ngerti struggle unik kalian. Kontrasnya itu kerasa banget. Di satu sisi, kalau stres dan ragu ditanggung sendiri, wah itu rasanya berat, terisolasi, dan ujung-ujungnya bikin burnout. Tapi di sisi lain, kalau ada coping bareng dan validasi, rasa lega pas tahu, oh ternyata bukan cuma gue yang ngerasa gini, itu benar-benar luar biasa menyembuhkan. Dan kutipan dari Mystical Plan ini merangkumnya dengan sangat sempurna. Segalanya mungkin terjadi ketika Anda memiliki orang-orang yang tepat untuk mendukung Anda. Lingkungan yang bebas dari stigma itu kunci banget buat ngehancurin keraguan diri, ngeruntuhin tembok ketakutan, dan ngebantu rasa percaya diri kalian mekar seutuhnya. Masuk ke manfaat kelima, membentuk identitas dan karakter. Nah, yang menarik banget dari slide ini adalah kita bisa lihat proses luar biasa gimana seorang pemula itu pelan-pelan bertransformasi jadi profesional. Kita punya landasan akademis tentang konsep yang namanya legitimate peripheral participation. Jurnal ini ngebahas gimana seseorang menyerap identitas mereka. Awalnya masuk dari pinggiran komunitas dulu, ngamatin, dan lama-lama ditarik ke tengah saat mereka mulai paham bahasa, kebiasaan, dan nilai dari profesi tersebut. Pada akhirnya, seluruh proses transformasi tadi bakal meleburin kalian jadi satu identitas profesional yang utuh. Identitas yang lahir dari sejarah dan praktik yang dilakuin bareng-bareng. Jadi, kalian gak akan ngerasa kayak orang asing yang cuma numpang lewat, tapi bener-bener jadi bagian inti dari profesi yang lagi kalian jalanin. Dan sebagai penutup dari list kita, manfaat keenam, kesejahteraan mental yang optimal. Semua bahasan soal karir tadi, ujung-ujungnya bermuara ke satu hal penting. Gimana komunitas ngebantu ngelindungin mental kita sehari-hari.
Berbagai studi akademis udah ngebuktiin nih, kalau keterlibatan di komunitas itu ibarat tameng yang ngelindungin kita dari stres, cemas, dan depresi. Orang-orang yang aktif berkegiatan sosial secara konsisten punya mental yang jauh lebih tangguh buat ngadepin kerasnya tekanan hidup. Jadi poin krusialnya ada di sini. Aktif di komunitas itu secara langsung menutrisi 6 dimensi utama kesejahteraan psikologis kita. Otonomi, penguasaan lingkungan, pertumbuhan pribadi, hubungan yang positif, tujuan hidup, dan penerimaan diri. Berada di ekosistem yang sehat itu ibarat misi penuh ke 6 tangki psikologis ini supaya kalian bisa berfungsi maksimal, bahagia, dan seimbang. Kalau kita rangkum dari literatur yang ada, caring community atau komunitas yang peduli pada dasarnya adalah ruang aman yang meluhin kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Interaksi sosial yang hangat, saling menghargai, dan empati itu ngasih kita sense of belonging. Sebuah rasa memiliki tempat di mana kita nggak perlu takut dihakimi atas kelemahan kita. Semua paparan kita hari ini ngebawa kita ke satu pertanyaan penting buat kalian. Komunitas apa yang perlu kalian ikuti sekarang juga? Setelah ngelihat seberapa gede dampak support system buat karir, identitas, dan mental kalian, jangan biarin diri kalian terus tertahan dalam isolasi. Ambil langkah pertamanya, temuin kelompok kalian, dan jalinlah jalan kalian bersama mereka. Ingat ya, pertumbuhan yang sejati itu jarang banget terjadi sendirian. Makasih banget udah nemenin di pembahasan kali ini, dan sampai jumpa!